wabarakatuh. Selamat malam sahabat Accounting Creative on Podcast. Malam ini kita bertemu kembali di Accounting Creative on Podcast yang bertujuan untuk memberikan informasi, edukasi, motivasi dan inovasi tentunya terkait dengan akuntansi. Saya Muhammad Din, malam ini akan menemani sahabat Accounting Creative dalam topik terkait dengan sertifikasi kompetensi akuntansi, tapi berbeda dengan podcast sebelumnya. Kalau podcast sebelumnya kita berdiskusi dengan pengelola LSP UMM, dan hari ini, malam ini kita kedatangan tamu yang cukup penting, ya, sangat penting di dunia sertifikasi kompetensi. Beliau adalah Direktur LSP Akuntansi, Teknisi Akuntansi, yaitu Bapak Dr. Murtanto. Bagaimana, Pak? Alhamdulillah. Sehat-sehat? Alhamdulillah, Pak Din. Ya. Ini penerbangan dari Jakarta ke Palu, gimana kondisi penerbangan, Pak? Selama dari berangkat on time dan di sepanjang jalan cuaca bagus, mendarat juga on time. Artinya kalau ke Palu lagi Insya Allah. Alhamdulillah. Insya Allah. Baik, Pak Mur, malam ini kita diskusi santai terkait dengan sertifikasi kompetensi. Di jurusan akuntansi itu ada 3 prodi D3 akuntansi, prodi S1 akuntansi, dan prodi S2 akuntansi. Di tahun 2021 jurusan akuntansi berupaya untuk meningkatkan kualitas lulusan melalui 3 langkah. Itu yang pertama, bekerja sama dengan asosiasi profesi akuntansi yaitu IAI dengan berupaya mendirikan TUK, CPS Center IAI. Kemudian yang kedua, berupaya untuk menjadi TUK yang ada di LSP yang dimana Pak Murtanto pimpin, yaitu LSP Teknisi Akuntansi. Dan yang ketiga, langkah ketiga ini yang langkah cukup berat bagi kami adalah mendirikan LSP Universitas Tadulako. Baik, Pak Mur, apa kira-kira gambaran gitu yang berbeda ini kan? Beberapa podcast sebelumnya kita sudah membahas terkait dengan LSP P1. Apa yang berbeda dengan LSP yang Bapak pimpin? Ya, terima kasih Pak Din. Salam untuk kita semua, salam sehat di tengah-tengah masa pandemi yang belum selesai ini. LSP Teknisi Akuntansi itu merupakan LSP P3 ya, atau pihak ketiga, atau LSP yang independen, di mana LSP ini memastikan ya, kompetensi seseorang berbasis sektor atau berbasis profesi, yaitu profesi dalam hal ini profesi teknisi akuntansi. Nah, LSP Teknisi Akuntansi menurut peraturan dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi, karena sebagai LSP P3 maka bisa mensertifikasi dalam ruang lingkup yang lebih luas, ya, dengan 3 skema, yaitu skema kualifikasi, skema klaster, dan skema okupasi. Nah, itu perbedaannya dengan LSP P1. Kalau LSP P1 itu hanya mensertifikasi untuk kepentingan internalnya, di lingkup internal, dengan skema yaitu skema kualifikasi. Itu yang membedakan dengan LSP P3. Nah, kemudian untuk rekognisinya, bahwasanya teknisi akuntansi di Indonesia itu terlahir ya dari tahun 2005. Kemudian melalui LSP Teknisi Akuntansi, sertifikasi untuk teknisi akuntansi itu dimulai, dan kami mulai
lisensi oleh BNSP itu tahun 2008 ya, sehingga keberadaan LSP Teknik Siar Akuntansi itu sendiri sudah sekitar 13 tahun ya, atau 14 tahun ya, berkiprah melayani masyarakat dalam sertifikasi teknisi akuntansi. Itu Pak Din. Oh, berarti LSP Teknisi Akuntansi ini sudah cukup lama gitu Pak ya. 13 tahun ya. 13 tahun sudah. Tadi Pak Mustanto sudah menjelaskan berbeda antara P1 dengan P3. Terletak perbedaannya pada skema. Ada 3, kalau di LSP P3 itu ada 3 skema yang dimungkinkan, sedangkan di LSP P1 hanya ada 1 skema, yaitu kualifikasi. Apa sebenarnya skema kualifikasi, skema klaster, dan skema okupasi? Apa maksudnya Ya. Pak? Skema kualifikasi itu skema itu sebenarnya artinya kemasan ya, paket kemasan untuk uji sertifikasi, di mana di paket ini nanti kompetensi itu yang terdiri dari 3 ranah, yaitu pengetahuan, keterampilan, dan sikap, itu akan diujikan ya. Nah, kemasan-kemasan ini kalau skema kualifikasi berarti apa acuannya, yaitu KKNI, Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia. Nah, untuk teknis akuntansi sendiri, kami menyusun skema kualifikasi itu menggunakan 5 jenjang yang ada di KKNI. Mulai kualifikasi 2, 3, 4, dan 5, dan 6 ya. Itu kita sebut ada TA junior, TA pratama, TA muda, TA madya, dan TA ahli ya. Itu level paling tinggi. Jadi kita tidak boleh keluar dari kerangka kualifikasi ini untuk menyusun skema kualifikasi ya. Dan itu kita gunakan sebagai acuan untuk melaksanakan jika ada permintaan dari peserta untuk uji berbasis skema kualifikasi. Jadi misalnya kualifikasi 2 TA junior itu ada 7 unit kompetensi ya. Pada saat uji sertifikasi 7 unit itu harus langsung diujikan oleh kepada peserta ya, yang memohon untuk uji sertifikasi berbasis skema kualifikasi. Kemudian kalau berbasis klaster sebenarnya paket-paket kemasan pekerjaan kelompok pekerjaan kecil ya. Nah, di teknis akuntansi ini ada 11 klaster ya. Contohnya skema klaster untuk penyusunan laporan keuangan. Itu ada 5 unit kompetensi ya. Nah, seseorang jika mengambil skema klaster, maka 5 unit ini harus ditempuh dalam satu waktu pengujian ya. Nanti kalau yang bersangkutan kompeten di 5 unit ya akan diterbitkan namanya sertifikat berbasis skema klaster ya. Klaster untuk penyusunan laporan keuangan. Kalau skema kualifikasi, jika 7 unit kompetensi kualifikasi 2 kompeten, maka seseorang tersebut juga akan mendapatkan sertifikat kualifikasi 2, yaitu sebagai teknisi akuntansi junior. Unitnya yang berbeda Pak? Jumlah unitnya ya, yang berbeda. Jadi kalau kualifikasi 2 itu kalau di teknisi akuntansi ada 7 unit, kualifikasi 3 ada 9 unit, kualifikasi 4 itu ada 13 unit, kualifikasi 5 ada 17 unit, dan kualifikasi 6 ada 25 unit kompetensi. Itu untuk total keseluruhan 25 unit kompetensi di SKKNI teknis akuntansi. Nah, kemudian di skema klaster ada 11 klaster ya. Ada klaster penyusunan laporan keuangan, klaster pengoperasian akuntansi berbasis komputer, klaster pengelolaan dokumen dana kas, klaster pengelolaan kartu, kemudian penyusunan laporan harga pokok, administrasi perpajakan, kemudian terkait dengan sistem informasi akuntansi, sistem informasi akuntansi manajemen, terus ada pemeriksaan akuntansi, terus klaster penilaian kinerja, dan terakhir klaster penyelia akuntansi. Yaitu klaster. Nah, untuk yang satu lagi skema jabatan atau okupasi, memang saat ini di lingkup teknis akuntansi belum dirumuskan untuk skema berbasis okupasi. Nah, kita kemarin
sekitar 2 tahun yang lalu sedang mengusulkan, tapi sampai sekarang belum ada realisasi baik dari BPS maupun Kementerian Tenaga Kerja. Hasil rumusan itu apakah sudah bisa digunakan atau belum, sampai sekarang kami belum dapat informasi. Itu skema okupasi, skema jabatan. Iya, berbasis jabatan. Itu kalau misalnya lihat dari formasi PNS itu ada namanya penata laporan keuangan. Apa itu yang dimaksud? Di antara mungkin seperti itu, karena memang tuh kalau skema okupasi harus disepakati secara nasional juga. Sehingga ini menurut saya menjadi PR kita mau mengamas okupasi akuntansi, khususnya di teknis akuntansi, mau seperti apa kemasannya jabatan-jabatan itu. Karena misalnya untuk industri perbankan, industri manufaktur kan mungkin pekerjaannya sama, cuma penamaannya kadang-kadang berbeda ya. Nah, itu mungkin perlu kita rumuskan bersama untuk okupasi-okupasi ini, sehingga ini juga menjadi acuan bagi industri untuk membangun karir path seseorang berbasis jabatan-jabatan. Oke Pak, kembali tadi dari skema kualifikasi dengan skema cluster ya, sedikitnya mungkin agak lebih banyak skema kualifikasi ya, unit-unitnya dibanding dengan skema cluster. Apakah memang tujuannya untuk skema cluster ini pada cluster topik-topik tertentu atau tujuannya apa itu Pak? Untuk sebenarnya dulu konsep pemikirannya dari SKKNI teknis akuntansi itu kan ada 25 unit kompetensi. Kemudian kita kemas berbasis kualifikasi. Nah, kalau berbasis kualifikasi memang rujukannya harus KKNI ya, level 2, 3, 4, 5, 6, karena tataran kita di ruang lingkupnya adalah teknisi ya, sehingga kita mengambil positioning level 2 sampai level 6. Nah, kemudian pada saat kita membangun konvensi ya, skema-skema ini kita sepakat kalau level 2 itu cukup 7 unit karena sifatnya hanya operator ya, pekerjaan itu operator. Level 3 ditambah 2 unit lagi, itu pun tatarannya masih operator. Level 4 juga tambah 4 unit lagi, jadi 13 unit. Level 5 baru 17 unit. Nah, ini tatarannya sudah mendekati ke teknisi, sementara level 6 itu teknisi strip analis, jadi sudah ada di sana. Materi-materi di skema kualifikasi itulah yang setiap jenjang, kalau misalnya dari jenjang 2 hanya 7 unit, mau masuk ke jenjang 3 tambah lagi 2 unit, sehingga ada 9 unit totalnya gitu ya. Nah, kemudian apakah misalnya kita berpikir lagi, kalau seseorang itu belum mampu nih mau menempuh jalur kualifikasi, nah akhirnya kita bangun lagi satu skema, yaitu jalur skema cluster, sehingga seseorang bisa saja untuk menuju kualifikasi tadi bisa ditempuh melalui skema yang paket-paket kemasan cluster tadi. Artinya mungkin lebih mudah begitu Pak? Sebenarnya juga dikatakan mudah, tidak hanya ini strateginya saja. Untuk mencapai suatu kualifikasi itu kan juga tidak mudah, tapi bisa ditempuh melalui tadi. Oh, saya hari ini mampu saya baru yang 5 unit untuk cluster penelusuran laporan keuangan. Kemudian next time saya mampu lagi 2 unit lagi yang pengoperasian akuntansi berbasis komputer. Jadi ibaratnya seperti menabung, tapi akhirnya tercapailah tujuan itu. Artinya seperti anak tangga gitu. Betul. Ya, seperti anak tangga ya, sampai di posisi kualifikasi 6. Nah, kualifikasi 6 ini apakah yang dimaksud setara dengan S1? Ya, kalau di jalur pendidikan formal kualifikasi 5 D3, ya. Kemudian kualifikasi 4 D2, ya. Ya, 4, 3, D1 sama SMK. D1 itu SMK? Bukan, D1 level 3. D1 level 3. Ya, oh, yang level 2 itu SMK. Ya. Oh, berarti kualifikasi 2 itu level SMK itu masuk di klaster penyusunan laporan keuangan apa itu? SAK etap plus sama pengoperasian akuntansi berbasis komputer. Oke. 2 klaster itu. Berarti itu bedanya antara
kualifikasi dengan klaster. Tapi setidaknya klaster ini seperti ketika kualifikasi juga seperti anak tangga sama dan cuma tangganya mungkin kalau klaster itu lompatannya sedikit sedikit pasti. ya. Tapi kalau kualifikasi agak melangkahnya itu agak melompat sedikit jauh gitu. Jadi misalnya seperti adik-adik mahasiswa semester 1, semester 2, kalau capaian pembelajarannya dia sudah terkait dengan misalnya pencatatan transaksi jurnal, posting buku besar, penyusunan laporan keuangan, itu bisa aja langsung mengambil skema klaster 1 yang tadi, penyusunan laporan keuangan. Nanti naik tangga lagi, misalnya anak semester 3 sudah diajari aplikasi akuntansi, entah pakai Mayop, entah pakai Accurate atau program aplikasi yang lain, ikut uji lagi yang klaster aplikasi akuntansi komputer misalnya. Terus diajari lagi tentang dana kas kecil, dana kas bank, ambil lagi satu klaster lagi. Jadi bisa saja seperti kita menabung lah, berbasis menggunakan skema klaster. Baik Pak, tadi di kualifikasi 2 itu setara dengan SMK ya. Ini kan input kita ini ada yang dari SMK, ada yang dari SMA. Tentu ada SMA pun itu juga ada juga yang dari jurusan IPA dan ada dari IPS. Tapi kembali ke yang SMK, itu di SMK sudah ada LSPP 1. Ketika dia masuk ke perguruan tinggi, kemudian ada LSPP 3, apakah misalnya sertifikasi kompetensi yang didapat itu yang setara dengan kualifikasi 2, misal, itu bisa terakui atau direkognisi ya? Ya, masing-masing LSP itu nanti punya mekanisme untuk merekognisi ya. Karena namanya hasil dari capaian pembelajaran lampau, yaitu kan kita harus mengecek lagi buktinya, apakah memenuhi aturan bukti misalnya ya, apakah valid itu apakah benar-benar dia hasilkan itu merujuk pada standar kompetensi yang berlaku. Kemudian apakah otentik ya, apakah memang itu miliknya si asesi. Kemudian terkini, apakah memang dia terpelihara kompetensinya kemudian mengikuti perkembangan. Dan memadai itu apakah ACS itu benar-benar menghasilkan terus-menerus. Nah itu masing-masing LSP bisa membuat suatu standar operating procedure ya untuk bagaimana merekognisi itu. Nah tentunya harusnya ya harapannya apa yang sudah dia peroleh di masa lampau ini terpelihara kompetensi sehingga LSP yang akan merekognisi bisa aja menggunakan bukti-bukti portofolio. Berarti bisa ya Pak, berarti yang lulusan SMK yang masuk ke perguruan tinggi yang di dalamnya ada kerjasama dengan LSPP 3 itu bisa melanjutkan, tentu dengan mengikuti prosedur yang ada di LSPP 3. Aturan bukti itu harus kita pastikan standarisasinya ya, kualitasnya harus terjaga ya Pak. Jadi pengertian level 2 itu sebenarnya tidak hanya SMK ya, tapi sekolah menengah atas. Ya, itu pengertiannya. Sekolah menengah atas juga ya, tergantung dari di sekolah menengah atas itu ada LSP atau yang sudah pernah diikuti oleh itu ya? Ya, mahasiswa dari SMK atau SMA yang pernah mengikuti silakan. Oke, baik Pak. Tadi sudah ada penjelasan terkait dengan mahasiswa SMK yang masuk ke perguruan tinggi. Nah, bagaimana buat mahasiswa S1 ya? Ini kan S1 itu setara dengan kualifikasi 6. Berarti ada 25 unit yang harus dia. Apa strategi yang harus dilakukan oleh misalnya mahasiswa S1 akuntansi misalnya? Ya, sebenarnya ini terkait dengan masalah capaian pembelajaran. Nah, capaian pembelajaran itu kan sebenarnya terimplementasinya lewat kurikulum ya. Kurikulum S1, kurikulum D3 ya. Nah, di setiap capaian pembelajaran itu kan sebenarnya mengandung
kompetensi apa sih yang akan dicapai ya, baik pengetahuannya, keterampilan maupun sikap kerjanya. Nah, untuk mahasiswa akuntansi mau D3 mau S1 sebenarnya bisa aja mulai menginvestasikan dirinya itu ya dalam bentuk sertifikasi kompetensi itu dari sejak dapat capaian pembelajaran, misalnya mata kuliah pengantar akuntansi 1, 2 plus praktikumnya. Nah, itu bisa saja langsung mengambil skema klaster yang penyusunan laporan keuangan. Jadi berat nyicil ya, nyicil dari semester 2, semester 3, 4, sehingga ya kalau memang target luarnya nanti sampai level 6 itu insya Allah bisa tercapai ya, untuk anak S1. Kalau anak D3 ya insya Allah luarannya adalah level 5. Level 5. Nah, tinggal strateginya dibuat matching ya antara capaian pembelajaran di kurikulum dengan SKKN-nya nih. Kalau bisa disandingkan, nanti ketemu kapan sih anak semester 2 ini uji sertifikasi, kemudian skemanya apa kira-kira. Nah, itu bisa diatur, nah, bisa dibuat strategi. Ya, Terutama oleh prodinya ya, oleh prodi. berarti prodi juga harus menyesuaikan kurikulumnya ya dengan KKNI yang ada Ya. supaya mahasiswa juga bisa jitu juga strategi yang dilakukan. Ya. Dia mau melakukan strategi Ya. kualifikasi atau mau menggunakan Klaster. strategi Ya. klaster. Karena kemampuan seseorang kan bisa beda-beda ya. Ya. Misalnya si A, Pak saya mampu langsung 1 kualifikasi, bisa jadi dia akan mengikuti uji langsung kualifikasi. Tapi kalau si B, Pak saya kok ngeri kalau langsung kualifikasi misalnya, saya lewat jalur skema cluster aja, ada silahkan saja. Yang penting target terakhirnya itu bisa tercapai kan gitu. Ya. Minimal mahasiswa akuntansi punya yang paling rendah itu 1 klaster. Ya. 1 klaster yang paling rendah. Setidaknya 1 kualifikasi. Ya. Minimal 1 klaster atau Ya. 1 kualifikasi. Lebih Ya. bagus kalau dapat, kalau S1 ya dapat kualifikasi 6. Ya. Kalau D3 ya dapat kualifikasi 5. Sebenarnya kalau kita bicara kompetensi itu ya, cara bicara satu mampu atau enggak. Ya. Jadi mau taruh skema penyusunan laporan keuangan. Jangan melihat itu materi paling dasar, tapi kira-kira satu mampu enggak untuk mengerjakan itu. Nah, kalau merasa mampu ya buktikan. Melalui apa, uji sertifikasi. Nah, bukti otentiknya lah sertifikat itu yang nanti akan dibawa ke masyarakat. Itu sebenarnya ya. Karena saya pernah mendapat pertanyaan, Pak saya kan anak S1, kenapa saya harus uji tentang jurnal, nah kalau Anda mampu ya nggak apa-apa, nggak ikut uji pun nggak ada yang memaksa, tapi untuk ke masyarakat itu bukti otentik ke industri, ini loh saya punya. Nah, nanti industri akan mengkonfirmasi, benar nggak apa yang kamu bawa ini kamu benar-benar mampu, gitu Pak. Ya, kualitas lulusan itu diukur dari kompetensi. Iya. Kompetensi itu dilihat buktinya, Bukti. sertifikasinya. Iya. Ya, Kita nggak bisa sertifikasinya. ngomong saja. Ya, oke. Iya. Kembali lagi tadi Pak. Tadi Bapak katakan mampu ya. Jadi tapi juga harus ada kemauan. Ya. Ya. Betul. Kalau mau, saya yakin dengan sendirinya kalau punya keinginan yang kuat pasti ya dia berusaha, toh. Ya baik Pak, Pak Amro. Ini ada kualifikasi 2, 3, 4, 5 dan 6 ya. Ya, harapan kita mahasiswa S1 kualifikasi 6, mahasiswa D3 kualifikasi 5. Tapi paling tidak ya ada 1 klaster, 1 kualifikasi. Jika mereka sudah dapatkan itu Pak, minimal 1 klaster. Apa pengakuan apa yang didapatkan? Ya, masyarakat atau industri khususnya dia akan pasti mengakui ya, karena sertifikat ini kan ibaratnya sertifikat yang direkognisi oleh negara ya. Nah, tinggal si pemegang sertifikat memang setelah mendapatkan sertifikat ini tetap harus maintain
ya, sertifikat kemampuannya itu, kompetensinya, supaya pada saat memasuki ke dunia kerja, masuk ke dunia industri semakin yakin bahwa sertifikat yang dia pegang adalah benar-benar membuktikan dia kompeten, menunjukkan kompetensinya. Ya. Ya, maksud saya begini Pak, ketika mereka sudah lulus satu klaster misalnya, saya misalnya mahasiswa semester akhir misalnya punya kesempatan satu klaster, saya sudah lulus satu klaster untuk yang penyusunan laporan keuangan, saya dapatkan sertifikat kompetensinya. Apakah ada diikutin dengan gelar begitu Pak? Oh ya, kalau di teknisi akuntansi untuk sebutan profesi itu minimal seseorang harus kompeten kualifikasi 2. Ya, kualifikasi 2, 3, dan 4 itu akan mendapatkan sebutan profesi yang diberikan oleh Masyarakat Profesi Teknik Akuntansi Indonesia atau disingkat MATA Indonesia, yaitu Certified Associate Accounting Technician. Kemudian kalau memegang sertifikasi kompetensi level 5 TA Madya, maka akan mendapatkan sebutan Certified Accounting Technician. Dan yang terakhir, kalau memegang atau memiliki sertifikat TA Ahli, maka akan mendapatkan sebutan profesi Certified Professional Technician Accounting Technician. Itu. Nah, ini kita benchmark ke negara-negara lain ya, yang memiliki sertifikasi di bidang accounting technician. Berarti ada 3 ini Pak, CAAT, CAT, dan CPAT. CPAT. Oh, CPAT ya. CAT, cat, cepat. Ya. Nah, tapi ini menarik Pak. Ini CAAT untuk level 2, 3, dan 4. Kualifikasi 2, 3, dan 4. Ya. Berarti harus memenuhi 2 klaster. Kualifikasi 2 kan itu ada 2 klaster Pak. Ya. Berarti harus memenuhi 2 klaster. Iya. Berarti minimal mahasiswa itu 7 unit itu harus 7 unit. Iya. Ya, harus mengikuti yang 7 unit, kualifikasi 2, 7 unit. Iya. Berarti kalau lihat klaster, berarti 2 klaster yang diambil. Penyusunan laporan keuangan etap dan yang berbasis komputer. Pengoperasian berbasis komputer. Nah, ini yang menarik buat adik-adik mahasiswa akuntansi ya. Mungkin ya pasang-pasang strategi ya untuk untuk mendapatkan sertifikasi kompetensi, pengakuan dari masyarakat melalui sertifikat kompetensi dengan gelar, apakah itu CAT ya, naik lagi CAT dan CPAT. gitu Ya, betul. Karena itu merupakan modal bagi seorang tadi loh, untuk direkognisi ya. Saya yakin untuk mendapatkan itu kan juga butuh istilahnya effort ya, butuh suatu belajar, mau otodidak, mau belajar secara terstruktur, kemudian juga perlu berlatih ya untuk mengasah keterampilan. Jadi zaman sekarang ijazah saja tidak cukup ya, karena ijazah itu sifatnya generik. Seseorang yang belajar di pendidikan formal pasti dapat ijazah ya, mau S1, mau S2, D3 pasti semua dapat ijazah. Tapi ada bukti lain yang harus memang yang bisa dipegang oleh si pemilik sertifikat itu, yang nanti akan dibuktikan ke masyarakat, yaitu berupa sertifikat kompetensi. Itu taruh itu sebagai investasi ya, investasi kita dalam membangun kompetensi SDM ini ya. Jadi seseorang harus punya motivasi bahwa saya harus berinvestasi ya. Toh kita adik-adik mahasiswa itu saya contohkan beli handphone aja mampu. Kenapa untuk yang investasi jangka panjangnya nggak mau dan nggak mampu ya? Dalam pengertian seperti Bapak katakan, mungkin bisa saja nggak mau, tapi mampu sebenarnya, gitu kan? Jadi harus ada 2, mau dan mampu. Ini mau dulu, baru ukur kemampuannya dari ujian sertifikasi. Baik, Pak. Sangat menarik ini. Semoga sahabat-sahabat accounting kreatif podcast ini, ya, mahasiswa akuntansi, baik itu yang ada di Tadulako maupun ada di STIE Pancabakti,
kemudian di Unisa ataupun di UIN ya yang punya program studi akuntansi, ya itu bisa berupaya untuk meningkatkan kompetensinya melalui uji sertifikasi kompetensi. Baik, Bang. Selanjutnya ini selain dari tadi kemauan dan kemampuan, ada bahasa yang menarik, kata yang menarik. Tadi Pak katakan investasi. Ya, ini bukan menjadi suatu, kan biasanya ini mahasiswa kalau tidak dipaksa ya, karena unsur pemaksaan muncul beban. Ya, beban di pundaknya gitu. Saya ini dipaksa ini. Ya, biasanya kan seperti itu. Tapi diganti mungkin ya. Ini bentuk investasi. Konsep berpikirnya dirubah. Konsep mindsetnya yang dirubah ya. Mindset yang dirubah ya. Mudah-mudahan dengan menonton podcast ini ya, memperhatikan podcast ini, mudah-mudahan bisa berubah mindset mahasiswa kita ya. Termasuk yang mungkin minta dosen-dosennya untuk mengarahkan juga ya, supaya berupaya mahasiswanya untuk mengikuti sertifikasi kompetensi. Yang mungkin ini yang penutup ini Pak. Pak Mur, kira-kira dari beberapa pengalaman yang ada di perguruan tinggi yang lain ya, yang sudah bekerja sama dengan LSPTA ya, kira-kira apa rekomendasi yang bisa Pak Mur berikan ke kami sebagai pengelola program studi ya, supaya mahasiswa kami ini bisa meningkat kualitas lulusannya ya. Biasanya mengukur kualitas lulusan dari kecepatan dia mendapatkan pekerjaan, dia membuka wirausaha, atau dia mungkin bisa melanjutkan studi. Gimana itu Pak? Ya, jadi ini juga kami mencoba mengevaluasi ya dari capkan-capkan teman-teman dari perguruan tinggi lain yang menjadi tempat uji kompetensi ya. Jadi pertama memang bagaimana membuat goal congruence antara standar kompetensi lulusan dengan standar kompetensi kerja ini. Nah, kalau standar kompetensi lulusan ini kan turunnya ke kurikulum ya kan. Nah, coba ini kita ramu lah. Ramuan ini kan masing-masing prodi ya yang bisa meramu. Misalnya kokingnya ini siapa ya, kaprodi, sekprodi dengan dosen ya. Itu mungkin dengan mengajak stakeholder yang lain. Itu ramuan yang pertama. Kemudian yang berikutnya mesti harus membuat program, rencana program, actionnya apa. Setelah kita ramu, mau nggak mau harus dibuat rencana tindakan bahwa dalam konteks tadi loh, bahwa ini harus investasi ya. Investasi itu bisa dipetik dalam jangka pendek, jangka menengah, atau jangka panjang. Nah, tentunya adik-adik mahasiswa ini yang nanti akan menjadi suatu lulusan, ingat, Dikti sudah memberi peluang, yaitu selain dapat ijazah, SKPI, transip, plus sertifikat kompetensi. Berarti ada dua hal tadi yang saya tangkap dari kesimpulannya Pak Murtanto. Yang pertama, prodi ini sebagai master chef, ya, maksudnya meramu bagaimana ada kesesuaian antara tujuan akademi untuk yang dunia praktisi, dunia kerja, dengan tujuan dari sisi program studi itu sendiri melalui kurikulumnya. Jadi harus ada kesamaan. Yang kedua adalah ada perubahan mindset dari mahasiswa ya, bukan menjadi suatu beban tetapi jadikan sebagai investasi ya, untuk ke depan. Oke, Pak Mur, terima kasih atas informasinya, dan mudah-mudahan LSPTA semakin berkembang, semakin maju, dan tentunya di jurusan akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tadulako bisa bersama-sama dengan LSP Teknisi Akuntansi untuk mengembangkan kompetensi khususnya mahasiswa, umumnya untuk mahasiswa akuntansi yang ada di Indonesia bagian timur. Oke, terima kasih Pak Mur atas kesempatannya malam ini untuk berbincang-bincang terkait dengan sertifikasi kompetensi untuk mahasiswa akuntansi.
Dan sebelum akhir, semoga perjalanan Pak Mur kembali ke rumah, kembali ke Jakarta untuk kembali berkumpul dengan rekan-rekan LSPTA dan keluarga di sana berjalan dengan baik, selamat sampai tujuan. Dan nanti kita ketemu lagi Pak Mur dan event-event selanjutnya. Dan untuk sahabat podcast Konting Kreatif, simak terus, ikuti terus, dan jangan lupa like, comment, and subscribe untuk akuntansi FEB Untab. Dan sampai ketemu di podcast selanjutnya, dan mudah-mudahan tujuan kita podcast hari ini bisa tercapai untuk mahasiswa akuntansi. Semangat untuk meningkatkan kompetensi. Salam kompetensi. Salam kompetensi. Bye bye. Salam.